Zoom-nya apaan? Zoom-nya? Zoom. Mana linknya ya? Majelis ya? Tadi saya keluar dari grup ya. Ya. Mungkin boleh antum update apa? Siap. Di Zoom, di grup besar. Oh, deh. Oke, siap. Tapi memang statusnya tak diakui. Malaysia tidak karena tidak punya SPPK sekarang SPPK sama kita. Kan? Pelan, tapi masih masuk. Cek. Tujuan utama SPK kan itu bahkan siap mendapat beasiswa full sekolah-sekolah Muhammadiyah atau sekolah-sekolah lain pondok itu siap. Kok mantul gini suaranya? Banyak orang tuanya. Tapi kok ada iklasin. Itu ada 3 teman ya dari KJRI mas ada dari tinggal ini beruntung apa enggak? Memang dapat biayanya gede sekali. Yang 2 orang, yang 1 orang itu satu kelas sama anak saya, ya. 1 orang dan diizinkan sama orang tuanya. Nah, di sini kan maksudnya nggak tega juga karena keluarga yang di Indonesia itu nggak jelas sebenarnya. Maksudnya orang tuanya yang di sini, orang tua sini nggak kayak nggak punya keluarga di rumah itu kemana? Nah, di kopi itu kan lagi Kopi hitam aja. sementara kan nggak bisa kembali ke Malaysia kan. Sudah. Yuk. Baik, 3 menit lagi saja. Ya. 9 pas kita mulai insya Allah. Apa yang dapat permit Malaysia 70 kan dapat permit semuanya. Kami yang tahun kemarin yang suami istri yang Pak Mahmud itu kan tapi temannya yang dibunga Cek. Bismillah. Cek. Bismillah. Bismillah. Terus nggak punya permit bawa saudara. Levelnya kan memang penyesuaian. Masulin. Bukan kapal api jadi tidak seperti biasanya. Masulin. Ini untuk soundnya hidup ini gimana? Oh, oke. Tadi saya coba. Pakai. Enggak. Jadi info kegiatan tahu dari mana? Oke. Kalau ada kegiatan Bismillah. Iya. Sudah. Alhamdulillah Bu. Buat desa itu pun sangat tim. Dan lalu utama. Bismillah. Baik, insyaallah akan kita mulai sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ada jumlah itu kurang yang datang yang sini bersama-samaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang hadir, baik secara langsung di
Rumah Hamka Malaysia ataupun yang hadir melalui daring di Zoom online. Alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali pengajian kita dalam kitab Al-Kasb yang saat ini adalah insya Allah seri yang kedua. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan yang pertama sebelum bulan Ramadan dan sekarang kita masuk ke pertemuan kedua dari kajian kitab ini. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustadz Nurizal sebagai pemateri yang insya Allah akan menyampaikan uraian kitab kepada beliau. Tanpa memanjang waktu lagi, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, syukron. Syukron Ustadz Abdul Latif atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Rumah Hamka Malaysia dan juga yang ada di Zoom yang hadir secara online. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu pada malam ini. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa karimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillah, kita akan memulai kajian yang kedua, yaitu kitab Al-Iktisab fi Rizqil Mustathab karangan dari Imam Muhammad bin Hasan As-Syaibani, ya, murid dari Imam Abu Hanifah. Saya tidak perlu menjelaskan lagi biografi dari beliau karena di pertemuan yang pertama saya sudah menjelaskan secara lengkap, ya, siapa itu Imam Hasan As-Syaibani. Pada kajian kitab yang kedua ini, yaitu kitab Al-Iktisab fi Rizqil Mustathab, kita akan fokus kepada bekerja itu adalah kewajiban yang utama dan bekerja itu juga adalah jalan bagi para nabi dan rasul. Ya. Nabi dan rasul tidak hanya berdakwah, tapi juga mereka adalah orang-orang yang bekerja, ya, untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, juga dengan kekayaannya untuk membantu orang lain. Nanti akan dijelaskan dalam kitab ini. Oke, saya akan baca, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam andalika faqala adribu bil mar'i wal mishata fi nakhili li unfik ala iyali faqabala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu wa qala kafani yuhibbuhumullahu taala. Ini tentang kisah Ibn Mas'ud, ya, kalau nggak salah di penjelasan sebelumnya, ya, tentang Mu'az, ya, tentang Mu'az, kisah tentang Mu'az, ya. Ya, kemudian Rasulullah dia menjawab, ya, ketika ditanya Rasulullah, kenapa tanganmu itu kapalan? Ya, kenapa tanganmu kapalan? Ya, aku, ya, dengan tanganku ini aku mencangkul, ya,
di kebunku untuk menafkahkan keluargaku. Kemudian Nabi kita ya Rasulullah SAW memegang tangannya. Ya, faqabala Rasulullah SAW yadahu wa qala kafani yuhibbuhumullah ta'ala. Dan kedua telapakmu ini Allah menyukai kedua telapak tanganmu. Fi hadza bayanun annal mar'a biiktisabin ma la budda minhu yanalu minad darajati a'la. Ya. Jadi ini menjelaskan bahwa ya di dalam kitab ini bahwa sungguhnya manusia dengan bekerja ya maka ia akan mendapatkan derajat ya yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bekerja itu adalah kewajiban. Ya. Bahkan ini tentang kisah ya Muaz. Wa inna ma yanalu dzalika biiqamatil faridah. Untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah dengan cara bekerja, caranya dengan ya menegakkan yang wajib. Ya, menegakkan yang wajib. Kita bekerja ya tujuannya adalah untuk menyempurnakan yang wajib, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini penjelasannya ya dari kitab Imam Hasan Asy-Syaibani wali annahu la yatawassalu ila ikamatil fard illa bihi fayakuna fardon bimanzilati thahara ila adais shalah. Maka tidak akan sampai ya kepada ya penegakan sesuatu yang fardu, yang wajib kecuali dengannya yaitu sesuatu yang wajib. Ya, seperti ya kewajiban toharoh untuk melaksanakan sholat. Ya, seperti kewajiban taharoh ya untuk melaksanakan sholat. Ya, yang wajib sholat. Ya, tapi tanpa adanya toharoh maka tidak akan sempurna. Maka berwudu, bertoharoh itu pun menjadi wajib. Ya, begitu juga dengan bekerja. Ya, nanti akan dijelaskan dengan kitab ini. Wa bayanu min wujuh. Nah, penjelasannya ini ada beberapa. Ahaduha ya. Salah satunya ya anna tamakkanahu min adail faraid biquwati badani. Sesungguhnya ya ketetapan untuk menjalankan sesuatu yang fardu itu dengan kesehatan tubuhnya. Bikuwatin badani. Ya. Kalau tubuhnya lemah, sakit-sakitan, dia tidak bisa menjalankan kewajiban sholat 5 waktu. Wa inna ma yahsulu lahu dzalika bil qut adatan. Dan untuk mencapai badan yang sehat, tubuh yang kuat, maka caranya adalah dengan makanan. Ya, wa inna ma yahsulu lahu dzalika bil qut dengan makanan. Walitahsilil kuti ya turikul iktisab ya au taghalib walintihab ya. Dan caranya untuk kita mendapatkan makanan itu dengan cara bekerja dengan usaha kita sendiri, al-iktisab ya, au at-taghalib. Taghalib ini dari kata ghalaba yughalibu ya, mengalahkan ya, mengalahkan, mendapatkan sesuatu dengan cara merampas, at-taghalib. Walintihab dengan cara merampok, mencuri. Ya. Wabil intihab ya yastaujibu al-iqab. Dengan mencuri atau merampok maka dampaknya adalah hukuman. Wa fit taghalib fasadun, dengan cara menguasai harta orang dengan cara berperang maka akan menyebabkan kerusakan.
Wallahu la yuhibbul fasad. Ya, Allah itu tidak menyukai kerusakan. Fata'yin, maka tentukanlah ya jihatal iktisab di tahsilil qut. Maka tentukanlah cara ya untuk mendapatkan harta. Nah, yang terbaik caranya adalah dengan bekerja dengan usahanya sendiri, bukan dengan cara menguasai harta orang atau merampasnya atau mencuri bahkan merampoknya. Itu adalah cara-cara yang dilarang oleh syariah. Yang terbaik adalah mendapatkan kekayaan dengan hasil usaha sendiri. Ya, di paragraf sebelumnya ya ada hadis ya di dalam kitab ini. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyukas bin atyab?" Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik? Ya, kata Rasul, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabruri. Ya, yaitu perbuatan manusia dengan usahanya sendiri, dengan tangannya sendiri, dan jual beli yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Kemudian ya, waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, nafsul mu'mini mutiyatuhu falyuhsin alaiha. Saya ulangi, nafsul mu'min mutiyatuhu falyuhsin ilaiha. Jadi jiwa raga seorang mukmin itu kendaraannya ya, mutiyatun itu adalah kendaraan atau transportnya ya. Kendaraannya itu adalah kendaraannya. Maka falyuhsin alaiha. Maka perbaiki ya, berbuat baiklah kepada kendaraannya. Ya, jangan dirusak kendaraannya ya. Ya, tubuh kita ini jangan dirusak ya. Nah, bagaimana caranya untuk tidak merusak tubuh kita? Ya, dengan makanan, memberikan makanan-makanan yang terbaik. Ya, ibarat kata seperti bensin dengan mesin mobil. Ya. Mesin mobil itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada bensinnya. Ya, begitu juga manusia. Manusia tidak akan menjadi manusia yang sehat dan kuat kalau kekurangan makanan. Maka adanya MBG, ya, makan bergizi gratis. Ya, saya dukung program ini, tapi caranya harus baik, gitu ya, dikelola dengan baik. Ya. Yakni al-ihsan. Maksud dari al-ihsan itu apa? Bi alla yamna'uha qadral kifayah. Yaitu ya kebaikan, maksudnya yang dimaksud dengan kebaikan yaitu menahan ya. Menahan segala sesuatu ya. Ya, menahan ya dengan kecukupan ya. Ya, dengan kecukupan makanan. Wa inna ma yatawassal ila dzalika bil kasab. Maka untuk mencapai sesuatu yang cukup itu, ya kebutuhan yang cukup itu dengan cara bekerja. Ya, kita bekerja semuanya di sini, yang ada di sini pastinya tujuannya adalah untuk memenuhi diri kita yang pertama. Yang kedua untuk keluarga kita. Mungkin kalau ada kelebihan, kita sharing juga kepada kerabat kita, tetangga kita, atau yang paling terjauh adalah teman-teman kita atau masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya. Wali annahu la yatawassala ila ada'is shalah illa bitahharah. Jadi sungguhnya tidak akan sampai kepada pelaksanaan sholat yang 5 waktu kalau kita tidak melaksanakan toharah. Ya, wala budda lidzalika min kuzin ya yustaqo bihil ma, atau ya gayung yang digunakan mengambil air. Ya, min kuzin itu gayung ya yang digunakan untuk mengambil air, au dalwin atau timba, warisan
timba itu kalau di itu ada kerekannya ya, ada talinya ya. Risan itu tali. Jadi atau timba dan talinya ya, yang digunakan untuk mengeluarkan air dari minal bi'ri ya. Yanziu bil ma minal bi'ri, dari sumur. Ya. Timba diturunkan ya, pakai katrol ya, dari ini terus mengambil air. Ya. Wa kadza la yatawassalu ila ada isolah. Dan itu juga kalau nggak ada air, nggak ada jet pompa, nggak bisa toharo, akhirnya nggak bisa sholat. Nah sekarang itu juga pakai duit ya, untuk membeli air ya, pakai duit. Maka untuk wasilahnya adalah dengan cara bekerja. Ya. Illa bisitril aurah juga sama. Untuk sholat yang 5 waktu kita harus menutup aurat. Kalau nggak menutup aurat, ya batal sholatnya. Nah, untuk menutup aurat kita harus beli nih pakaian. Ya, untuk beli pakaian ya kalau nggak dikasih ya harus bekerja. Ya. Wa inna ma yakunu dzalika bisawabin, ya, itu pakaian ya. Dan itu juga ya terkait dengan pakaian. Wala yahsulu lau illa bil iktisabi adatan ya. Jadi pakaian yang kita pakai untuk menutup aurat itu tidak akan sampai kepada kita kecuali dengan bekerja. Maka di sini ada kaidah fikih yang dimunculkan ya oleh Imam Hasan As-Syaibani. Wa mala ya yata'atta iqamatul fardi illa bihi yakunu fardon fi nafsihi ya. Jadi tidak ada sesuatu yang itu adalah suatu yang fard ya, yang wajib kecuali dengannya ya menjadi wajib ya secara sendirinya. Ya. Jadi sesuatu yang wajib itu ada sesuatu yang menjadikan hal tersebut menjadi wajib. Ya. Ya, atau ada kaidah yang lain, mala yatimmu al wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya. Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya. Maka hal tersebut menjadi wajib. Maka sholat itu membutuhkan pakaian untuk menutup aurat. Dan selanjutnya juga membutuhkan air untuk melakukan toharo. Untuk mendapatkan air untuk toharo, pakaian untuk menutup aurat, diperlukan uang. Nah, caranya untuk mendapatkan uang adalah dengan cara bekerja. Maka bekerja itu menjadi wajib. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, tolabul kasbi faridatun ala kulli muslimin. Ya, bekerja itu adalah kewajiban bagi tiap-tiap muslim. Nggak ada kata muslimatin. Kalau belajar ada. Ya, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi tiap muslim dan muslimah. Tapi kalau bekerja, lelaki yang wajib karena menjadi kepala keluarga. Tapi juga tidak dilarang karena tidak ada dalil dalam Al-Qur'an dan hadis yang melarang wanita bekerja. Tapi selama tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, ya, yang mengelola keuangan keluarga dan mendidik anak-anaknya. Ya, di dalam Islam, dalam fikih keluarga, ya, itu sudah jelas hak dan kewajiban suami istri. Ya, tapi bukan babnya hari ini kita bahas. Ya, perlu ada pembahasan fikih keluarga. Kita lanjutkan. Ya. Tsummal kasbu thoriqul mursalin. Thoriqul mursalin salawatullah alaihi salam ajma'in. Wa qad amarna bitamassuk bihim wal iktida bihadihim qala Allah taala fa bihudahum muqtada.
di dalam surat Al-An'am 90. Jadi kemudian ya, al-kasbu, bekerja itu adalah jalan para rasul. Ya, Rasul shalawatullah alaihi wasallam ajmain. Ya, waqad ya umirna ya. Kami telah diperintahkan kita masuk bihim untuk berpegang teguh kepadanya. Walik tidak bihadihim, dan mengikuti petunjuk-petunjuk para nabi dan rasul. Kalau Allah Ta'ala fabihudahu muqtada, ya, maka ikutilah petunjuk mereka di dalam surat Al-An'am 90. Jadi tidak hanya petunjuk tentang ibadah, para nabi dan rasul itu bekerja, maka ikuti mereka juga. Ya, jangan malas-malasan. Ya, masih muda nggak mau bekerja, atau ada dalam kisah ya, di masa Umar bin Khattab ada orang-orang Al-Qurra. Mereka hanya fokus beribadah dari pagi sampai sore, nggak mau bekerja. Ditegurlah sama Umar bin Khattab. Ya, ya dengan berbagai alasan ya. Ya, rezeki kan datang dari Allah. Ngapain saya bekerja? Gitu ya. Dan nanti saudara saya datang akan mengantarkan makanan bagi saya. Tetangga saya akan mengantarkan makanan. Jadi tugas saya hanya berdoa. Digeplak sama Umar bin Khattab, pergi ke pasar. Ya. Cari penghidupan. Nabi Muhammad SAW itu ya jualan ke pasar, ya bekerja dan sebagainya. Ya. Dan di wabayanuhu anna awwala maniktasaba abuna Adam salawatullah alaihi wasallam. Nah, penjelasannya bahwa sesungguhnya orang yang pertama melakukan pekerjaan itu bapak kita, abuna, ya, Adam, bapak kita Adam, orang yang pertama melakukan pekerjaan. Ya, bapak kita Adam salawatullah alaihi wasallam, ya, merujuk kepada Toha 117. Fala yukhrijannakuma minal jannati ya fatashqa. Ya, sekali-kali ya dia ya kalian dikeluarkan dari surga, fatashqa, maka akan menderita. Apa maksudnya fatashqa di sini? Yang ketika dikeluarkan ya dari surga oleh Allah, maka dia akan menderita. Ya. Karena kalau di surga dapat makanan nggak usah bekerja, langsung mau apa aja ada. Ya, tapi kalau sudah di bumi untuk mau makan harus kerja. Ya, maka dijelaskan di sini maksudnya fatashqa di sini menderita. Ya, Nabi Adam itu menderita, ya tat'ab, letih, fi tolabur rizki. Ya, Nabi Adam akan letih di dalam mencari rizki ketika di bumi, ketika diturunkan ya dari surga. Wa qala Mujahid rahimahullahu taala fi tafsiri la ta'kulu khubzan bizaitin hatta ta'malu amalan ilal maut, ya. Di dalam tafsirnya ini ya, kata Mujahid, kamu tidak akan makan roti dengan zaitun, dengan minyak zaitun sampai kamu bekerja sampai meninggal nanti. Ya, sampai meninggal nanti. Jadi itu yang dimaksud dengan batas kependeritaan. Ya, untuk mendapatkan makanan, mendapatkan roti yang enak dengan minyak zaitun, maka sampai mati kamu harus bekerja. Wa fil athar, dalam sebuah athar, anna Adam alaihissalam ya lama uhbito ilal ardi atau Jibril alaihissalam bil hintoh. Ya, jadi ada satu asar yang menjelaskan bahwa Nabi kita Adam alaihissalam ketika diturunkan ke bumi, maka Jibril mendatanginya dengan hintoh, dengan biji gandum, bil hintoh. Wa amarohu, dan memerintahkan Nabi Adam bi ayyazra'aha, untuk menanamnya, menanam benih gandumnya, fazara'ah, dan Nabi Adam menanamnya.
Wasakoha, dan disuruh menyiramnya, disiram tuh tanaman. Akhirnya wahasodaha, panen. Ya. Kemudian wadasaha, mengeriknya. Apa yang mengeriknya ya? Kalau di itu ya, jadi dari biji-biji itu dikeriknya ya. Kemudian watohanaha, menggilingnya, dislap. Ya, yang digiling. Wahobasaha, ya, kemudian menjadikannya roti. Ya, dari biji gandum ditanam, disiram, dipanen, kemudian dikirik, kemudian digiling, kemudian dijadikan roti. Wahobasaha. Falamma farago min hazil amal, ketika beliau kosong ya dari pekerjaannya, hana waktul asri, dan datang waktu asar, fatau Jibril alaihissalam, dan Jibril mendatanginya. Waqala inna rabbaka, dan berkata Jibril, inna rabbaka yukriuka salam, sesungguhnya ya, Tuhanmu itu ya menyampaikan salam kepadamu. Wa yaqulu, dan mengatakan, in sumta baqiyatul yaum, ya, jika kamu berpuasa di sebagian di sisa hari, baqiyatul yaum, berpuasa di sisa hari, ya, ghafartu laka khotiataka, ya, maka Allah akan mengampuni ya dosa-dosamu. Wa safa'tuka fi auladika, dan akan memberikan syafaat ya, kepada anak-anakmu. Fasoma, ya, maka Nabi Adam berpuasa. Wa kana harison, dan dia sangat antusias. Ala tanawuli dzalika ta'am, untuk mendapatkan makanan. Lianzura, untuk melihat annau hal yajidulahu minatom, apakah sungguh dia akan mendapatkan makanan. Makana liyajidu li ta'amil jannah, seperti beliau mendapatkan makanan ya, makanan di surga. Ya. Famin sammatun, ya, famin sammata, ya, dari kejadian tersebut ya, maka horosos shaimin, ya, horosos shaimin, orang-orang yang berpuasa itu sangat eager ya, sangat antusias ya untuk menunggu asar ya. Ba'dal asar ala tanawulit ta'am. Mereka sangat eager, sangat antusias ya setelah datangnya waktu asar, karena akan mendekati waktu maghrib untuk berpuasa. Ya, di sini lagi-lagi hubungannya masih dengan pekerjaan. Ya, untuk mendapatkan makanan kita harus bekerja. Ya, nah, Nabi Adam adalah orang yang pertama bekerja sebagai petani. Itu contoh pertama ya. Kemudian di paragraf selanjutnya, wa kadza Nuh alaihissalam, karena najjaron yakulu min kasbi. Begitu juga Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu adalah tukang kayu. Ya, dari hasil pekerjaannya menjadi tukang kayu, dia mendapatkan penghasilan. Dan dia makan dari hasil penghasilannya ya yakulu min kasbihi. Wa Idris alaihissalam, dan Nabi Idris alaihissalam karena khayyaton. Nabi Idris pekerjaannya itu tukang jahit ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Wa Ibrahim alaihissalam karena bazzazan. Ya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu tukang ya, atau penjual ya, penjual tekstil, penjual bahan pakaian. Bazzazun ya. Ya, seorang penjual ya, penjual bahan tekstil. Alamaru yan anin Nabi, ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, qala alaikum bil baz ya, fa inna abakum kana bazzazan ya, maka hendaklah ya kalian berpakaian ya, sungguhnya bapak kalian itu adalah seorang penjual bahan-bahan atau tekstil pakaian. Maksudnya siapa itu? Yakni Al-Khalil alaihissalam, maksudnya Nabi Ibrahim. Al-Khalil ya. Nabi Ibrahim ini dijuluki sebagai Al-Khalil.
Nah, itu Nabi Ibrahim. Nah, wa Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam kana ya'kulu min kasbi ala maruya annahu kana yakhruju muntakiran fayas'alu an siratihi ahli mamlakatihi hatta istakbalu Jibril alaihissalam yawman ala surati Syab. Jadi ceritanya gini, ya, tentang Nabi Daud, ya. Nabi Daud ini itu makan dari hasil jeripayanya dengan cara usahanya sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah kisah. Jadi Nabi Daud ini ketika menjadi raja, beliau sering menyamar keluar, ya, apa namanya itu, ya, keluar malam lah, ya. Muntangkiron itu menyamar, dan dia bertanya tentang kepemimpinannya kepada masyarakat. Ya, dia bertanya, ya, tentang kepemimpinannya masyarakat, sampai dia ketemu Nabi Jibril, ya, dengan bentuk tampilan sebagai anak muda, syab, ya, ala suratin syabin, ya, dalam bentuk seorang anak muda yang ganteng. Faqala lahu Daud, dan dia berkata kepada Nabi Daud alaihissalam, ya, faqala lahu Daud, dan Nabi Daud berkata kepada pemuda tersebut, ya, kepada Jibril, kaifa ta'rifu Daud ayyuhal fatah, bagaimana kamu, ya, mengenal Nabi Daud alaihissalam? Bagaimana kamu mengenal Nabi Daud alaihissalam, wahai pemuda, ayyuhal fatah? Faqala na'am ya al-abdu Daud. Ya, jadi Daud itu adalah hamba yang baik. Ya, al-abdu Daud illa anna fi khoslatun. Ya, tapi dia mempunyai sifat yang janggal. Dia, Nabi Daud itu orang yang baik, tapi dia memiliki sifat yang janggal. Kemudian qala, ya, Nabi Daud berkata, wa mahya, apa itu? Apa itu khoslanya? Apa itu sifat atau karakter yang ganjal dariku? Qala annahu ya'kulu min baitil mal wa anna khairun nasi may ya'kulu min kasbi. Sesungguhnya dia itu, Nabi Daud, makan dari baitul mal. Ya. Dan sesungguhnya sebaik-baiknya manusia itu makan dari hasil jeripayanya sendiri. Bukan ngambil dari baitul mal. Ya. Faraja Daud alaihissalam ila mihrabi bakian mutadarrian. Ya, akhirnya pulang Nabi Daud alaihissalam ke mihrabnya, ke singgasananya sambil nangis teriak-teriak. Bakian mutadarrian, sekeras-kerasnya. Dia ditegur oleh Jibril karena makan bukan dari hasil jeripayanya, ngambil dari baitul mal. Dan ketika dia nangis, yas'alullah ta'ala, ya, meminta kepada Allah, wa yaqul, dan seraya berkata, Allahumma allimni kasban, ya Allah, ajarkan aku satu pekerjaan, ya, tughnini biha an baitil mal, yang menjauhkan aku dari mengambil atau dari mencukupi kehidupanku dari baitul mal. Fa'allamahullahu ta'ala sun'atad dar'i. Dan Allah mengajarkan Nabi Daud alaihissalam bagaimana cara membuat baju zirah, baju perang. Ya, jadi di antara raja yang jago membuat baju perang dan Allah langsung yang mengajarkannya itu adalah Nabi Daud. Ya, sun'atad dar'i walayina lahul hadid, dan Allah, ya, layin, melembutkan besi yang keras, ya, ya, untuknya, untuk Daud. Hatta kanal hadid fi yadi kal ijain fi yadi geri, ya, itu ya, sampai besi itu seperti tangannya, ya, yang bisa digerak-gerakkan dengan mudah, ya. Qala Allah Ta'ala wa alanna lahul hadid, dan kami melembutkan baginya besi, ya, ini di dalam surat Saba ayat 10. Kemudian di surat yang lainnya di Al-Anbiya 80, wa qala azza wa jalla wa 'allamnahu sun'ata libusin lakum, ya. Jadi
Allah ya mengajarkan kepadanya cara membuat baju zirah, ya, baju perang. Fakana yasnau dar'a wa yabi'u kulla dar'in bi 12 alfan, ya. Kemudian ya Nabi Daud itu membuat baju zirah dan menjualnya, dan setiap baju zirah itu dijual 12.000. Nggak tahu nih, nggak dijelaskan 12.000 apa. Dinarkah, dirhamkah, ya, kita tidak tahu. Pokoknya harganya di sini dijelaskan bi isnai asyara alfan. 12.000. Anggap aja dinar lah ya, 12.000. Fakana yakul min dzalika. Nah, dari menjual baju zirah itulah beliau mencukupi kebutuhannya. Wa min zalika, wa yatasaddaq, dan juga menyedekahkan sebagiannya. Ya, disedekahkan, diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Wa Sulaiman salawatullah alaihi salam. Nah, ini Nabi Sulaiman sekarang. Nabi Sulaiman walaupun raja, dia juga bekerja. Ya, karena yasnau al-makatil, ya. Minal khusi, ya. Fayakulu min dzalika. Jadi Nabi Sulaiman itu membuat keranjang, ya, dari pelepah pohon kurma yang kering. Ya, dari daun kurma itu dianyam, akhirnya jadilah al-makatil, keranjang. Nah, karena fayakul min zalika. Nah, dia juga makan dari hasil menjual keranjang yang dibuat dari daun kurma yang kering. Ya, ini Nabi loh, Nabi dan Rasul aja bekerja. Jadi jangan sombong. Kita yang manusia yang bukan Nabi dan Rasul nggak mau bekerja. Nah, ini kita tugas orang tua ya, yang punya anak, didik anak-anak kita ya. Jangan menjadi anak-anak yang malas, tidak mau bekerja. Didik mereka menjadi orang-orang yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan masyarakatnya. Salah satu caranya adalah dengan bekerja. Ya. Selanjutnya, tadi sudah Nabi Sulaiman. Wa Zakaria alaihissalam karena najjaron, sama. Nabi Zakaria itu juga tukang kayu. Wa Isa alaihissalam, Nabi Isa. Apa pekerjaannya Nabi Isa? Karena yakulu min ghazli ummihi. Gozli ini dari kata gozala. Ya, gozal. Gozal itu pekerjaan memintal ya. Makanya Imam Ghazali itu disebut Imam Al-Ghazali dari kata gozal, karena ayahnya adalah seorang gozal, seorang yang pekerjaannya adalah memintal ya menjadi sebuah bahan ya dari domba atau apapun ya. Jadi Nabi Isa ya mendapatkan makanannya itu dari hasil pintalan ibunya Maryam. Ya, hasil memintal ya ibunya ya. Warubama kana yaltaqitu as-sumbula, atau dan juga kemungkinan beliau mendapatkan makanan dari sisa-sisa gandum yang ada di kebun. Dipungut ya, yaltaqitu dipungut dari hasil-hasil gandum yang ada di kebun. Ya, fayakul min dzalika wa huwa naun iktisab, dan beliau makan dari situ, dan itu juga bentuk pekerjaan. Ya, beliau memungut hasil-hasil kinto ya dari biji-biji gandum yang tersisa di kebun. Wa nabiyuna, dan nabi kita sekarang. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kana yar'a fi ba'dil awqat ala maruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi radhiyallahu anhu yauman kuntu ra'iyan li Uqbah ibn Abi Mu'id. Ya, jadi Nabi kita SAW itu mengembala, ya, menjadi pengembala di sebagian waktunya yang kosong, sebagaimana yang diriwayatkan bahwa sungguhnya beliau ya dan sahabatnya berkata ya, pada suatu hari kuntu ra'iyan li Uqbah, aku ini menjadi seorang pengembala untuk Uqbah bin Abi Mu'id. Ya. Kemudian beliau berkata,
Wa ma ba'asallahu ta'ala nabiyan illa istir'ahu. Dan tidak ada nabi yang diutus Allah kecuali menjadikannya sebagai seorang pengembala. Hampir kebanyakan nabi itu adalah pekerjaannya ya waktu kecilnya menjadi seorang pengembala. Wa fi hadis Sa'id, dan di hadis Sa'id Ibn Syarik, ya Ibn Syarik dari an abihi, dari ayahnya radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW syariki, ya kata Ibn Syarik bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah menjadi partnerku dalam berdagang. Wa kana khairu syarik, beliau adalah sebaik-baiknya partner dalam berdagang. La yadari, tidak bersikap keras, wala yumari, tidak suka berdebat. Ai la yulahi wala yukhasim, ya tidak berkata kasar atau tidak suka berantem, wala yukhasim. Ya qila fi ma idza kana syirka bainakum. Kemudian dikatakan syirkanya apa? Kerjasamanya di bidang apa? Faqala fil adam. Di bidang apa? Di bidang kulit. Ya, jual beli kulit. Ya, mungkin diekspor ya dari Mekah ke Syam, ke Damaskus, kulit onta, kulit domba dan sebagainya gitu ya. Was dar'a Rasulullah SAW bil jurf. Nah, Nabi juga bercocok tanam ya di Zurab ya. Jadi Nabi juga menjadi seorang petani. Ala ma dzakarahu Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala fi kitabihil al-Mazari'ah. Ya, ini juga disebutkan ya oleh Muhammad bin Hasan di dalam kitabnya Al-Mazari'ah, dia alama untuk li'alima, untuk menjelaskan, memberikan pengetahuan annal kasab, bahwa sungguhnya bekerja itu adalah Thoriqul Mursalin alaihissalam. Ya, itu jadi bekerja itu adalah jalan para rasul dan para nabi. Ya. Jadi dari penjelasan ini ada dua aspek, ya, tiga aspek, ya. Yang pertama adalah bekerja itu adalah wajib, ya, terutama bagi lelaki. Maka kita sebagai orang tua yang memiliki anak laki-laki, persiapkan mereka menjadi lelaki-lelaki yang bertanggung jawab. Ya, persiapkan dengan ilmu. Ya, ingin jadi apa mereka? Ya, karena nanti dia akan menjadi kepala keluarga yang memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, keluarganya, kerabat-kerabatnya dengan cara bekerja, berpenghasilan. Ya, dan tujuan kita bekerja adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diantaranya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang wajib tadi, seperti sholat, ya, puasa, zakat, haji. Anda mau haji, kalau nggak ada duit, itu yang menunggu rezeki dari Allah. Ya. Tapi cara yang terbaik adalah dengan cara bekerja. Dengan Anda punya penghasilan, Anda nabung, Anda bisa berangkat haji. Yang kedua, ya sebagaimana kaidah fikih yang telah saya sebutkan, mala yatimu, ya, mala yatimul wajib, ya, illa bihi, ya, fahuwal wajib. Jadi sesuatu yang wajib itu tidak sempurna kecuali dengannya. Maka hal tersebut menjadi wajib. Ya, sholat itu wajib. Untuk mencapai sholat itu ada banyak penyebab-penyebabnya. Ya, diantaranya tadi air untuk toharo, pakaian untuk menutup aurat. Untuk mencapai itu semua, kebutuhan-kebutuhan itu, tubuh kita yang sehat perlu makan, maka caranya adalah bekerja. Maka bekerja adalah sesuatu yang wajib untuk memenuhi yang wajib. Dan yang ketiga, mari kita ikut qudwah. Kita contoh para nabi dan para rasul. Mereka juga bekerja. Mereka tidak meninggalkan pekerjaannya. Walaupun mereka memiliki perintah dari Allah.
ya untuk menyebarkan tauhid, untuk menyebarkan ajaran tauhid. Tapi dia tidak lupa bahwa di bumi ini dia punya kewajiban, ya, kewajiban untuk hidup, ya, menjaga jiwa, hifzuddin, ya, itu adalah salah satu dari 5 maqasid al-khamsah yang wajib dipenuhi, yaitu menjaga jiwa. Untuk menjaga jiwa kita untuk tetap hidup, untuk sehat, maka kita harus memberinya dengan makanan-makanan yang sehat, minuman-minuman yang sehat, dan sebagainya, dan menutup aurat, ya. Dan itu semua kita lakukan dan dengan bekerja. Ya, maka pilihlah pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya, seperti mengambil hak, ya, mengambil sesuatu yang bukan haknya, merampas, merampok, mencuri, korupsi, itu dilarang. Ya. Cara yang terbaik adalah berusaha dengan sendirinya, ya, atau dengan berdagang. Ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekitar tadi ada 4 paragraf, ya. Insya Allah kita akan masuk kepada penjelasan selanjutnya bulan depan, pembagian pekerjaan, ya, di dalam kitab Al-Iqtisad fi Rizqil Mustatab. Apa saja sih jenis-jenis pekerjaan yang dibolehkan oleh syariat dan apa saja pekerjaan-pekerjaan yang tidak dibolehkan oleh syariat. Ini juga penting, wajib kita ketahui agar kita tidak salah jalan, ya, hidup di muka bumi ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Qasas 77, wabtagi fima taqallaha darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, ya, wala tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Tujuan utama kita adalah mencari karunia akhirat. Tapi jangan lupa wala tansa, ya. Kamu hidup di muka bumi ini. Ya, kamu hidup di muka bumi ini. Ketika hidup di muka bumi, maka cara yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia dan di akhirat dengan cara bekerja. Wahasin, ya, maka berbuat baiklah. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan memberikan rezeki kepadamu, rezeki sehat, rezeki iman, ya, dan segala bentuk-bentuk kemudahan dari Allah, maka patut kita syukuri, maka kita juga harus berbuat baik. Berbuat baik tidak hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita. Kita penuhi nutrisi, makanan, minuman yang baik kepada tubuh kita. Baru kita beranjak kepada keluarga, kerabat, ya, dan seterusnya kepada masyarakat. Ya, wala tabgil fasada fil, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, termasuk korupsi, merampas harta orang, merampok, ya, mengambil hak orang lain, mengembargo negara lain dengan cara yang tidak baik, ya, kayak misal Donald Trump gitu kan, ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah jalan yang dilarang. Itu merusak bumi. Innallaha la yuhibbul fasad. Sungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan, tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, itu saja menurut saya. Semoga kita bisa melanjutkan di bulan depan. Syukran. Al-afu minni wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Nurizal atas penyampaiannya. Selanjutnya kita buka mungkin sedikit tanya jawab, Ustaz, ya. 10 menit lah, Bagi- sampai jam 10 ya. Ya, di bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, alhamdulillah telah kita dengar pentingnya bekerja dan juga contoh-contoh pekerjaan yang telah dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Pada tanda kita, mereka juga semua bekerja. Barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi pada malam hari ini, silakan Bapak Ibu sekalian. Zoom, silakan. Cuma ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Saya mungkin not related to ini.
Apa pertanyaannya di Ya, Zoom? di Zoom ada pertanyaan. Saya izin bacakan saja. Apakah sudah sesuai dengan judul manajemen keuangan, tapi yang dijelaskan bagaimana mencari kekayaan? Oke. Judulnya manajemen keuangan ya. Judulnya kan manajemen kekayaan. Pertanyaannya? Ya, Coba saya. manajemen keuangan ya. Apakah sudah sesuai dengan judul manajemen, tapi yang dijelaskan bagaimana mencari kekayaan? Judulnya manajemen kekayaan. Ya, judul utamanya manajemen kekayaan. Judul kitabnya adalah Al-Iktisab fi Rizqi Al-Mustatab ya. Mencari ya penghasilan ya dengan rezeki yang baik ya mencari ya. Ketika berbicara mencari itu juga bagian dari mengelola kekayaan ya, bagaimana mencarinya yang baik dan bagaimana mengeluarkannya yang baik ya. Dan ini kan ditanya di dalam hadis Tirmizi ya, an malihi ya, an malihi min aina iktasabahu ya wa fi manfaqahu ya, tentang hartanya bagaimana ia mendapatkannya dan bagaimana ia mengeluarkannya, bagaimana ia membelanjakannya. Nah, ini kita berbicara manajemen kekayaan ya, karena ada dua sisi ketika kita berbicara manajemen kekayaan, dari sisi mencarinya dan dari sisi mengeluarkannya. Maka judul utamanya ya manajemen kekayaan. Ini kita baru bahas satu lembar ya. Nanti insya Allah akan banyak membahas tentang bagaimana pengeluaran kekayaan dalam perspektif Islam menurut Imam Hasan Asy-Syaibani. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Dr. Andre Lambang. Ya. Ada yang lain, Bapak-Ibu sekalian? Ya, silakan Bu Sulim. Ini Ustaz, entah terkait atau tidak. Bagaimana kita sebagai umat muslim terus orang beriman menyikapi kalau kadang kerja itu antara capek, terus tidak semuanya yang hasilnya instan di depan mata. Mungkin ada penguat-penguat secara spiritual yang bisa ya motivasi untuk kita. Terima kasih. Itu pertanyaan Ustaz? Ya. Ya, sebenarnya ya ada penjelasan di bab sebelumnya ya, ini tentang itu ya. Nah, di sini nih penjelasannya seperti ini ya. Oh, ini ya. Al-iktisab jaz'an fi kulli babin ibnu. Oh, di bab sebelumnya ya. Ya, oh ini dia penjelasannya ya. Oh, enggak ada ya. Wafil hadis. Oh ini ada hadis ya. Talabul halal, hadis Nabi ya. Qala Nabi sallallahu talabul halal kamu qara'atil abtal. Jadi mencari yang halal itu seperti jihad ya fi sabilillah. Wa man bata kallan min talabil halal bata makfuran lahu. Jadi barang siapa yang bangun tengah malam, bata kala, karena dia bekerja, bangun tiba-tiba jam 12 kebangun. Ya. Karena dia capek dari bekerja, ya, bata makfuran lahu, maka pada ketika itu juga dia diampuni dosa-dosanya. Ya, sangat luar biasa di sini menjelaskan bahwa bekerja itu memiliki derajat yang sangat tinggi. Ya, di saat kita capek, penat, lelah, ya, sesungguhnya di situ ada pahala, ya. Bahkan kita akan diampunkan dosa-dosanya. Karena ketika kita bekerja berusaha sungguh-sungguh
dari pagi sampai sore, itu bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk menafkahi keluarga kita. Dan menafkahi keluarga itu adalah bentuk dari kewajiban yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini menjadi motivasi, ya, yang menjadi motivasi bagi kita semua, ya, bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya tidak sia-sia. Ya, rasa penat, ya, rasa capek, ya, ketika kita sudah pulang, ya, dan melihat anak kita berhasil dengan mimpi-mimpinya, itu kita sudah senang. Capek itu rasanya hilang. Itu kerasa yang kalau yang sudah menjadi orang tua gitu ya, bekerja capek siang hari, pagi hari, dan sampai malam, bahkan sampai lembur. Ketika melihat anak-anaknya itu menjadi anak yang soleh dan menjadi anak yang sukses, rasa capek itu hilang. Ya, dibayar dengan kebahagiaan. Ya, insya Allah ya, anak-anak kita ya akan melanjutkan tugas-tugas kita ya, menjadi khalifatu fil ard, ya, khalifah di muka bumi ini, ya. Nah, tanggung jawab khalifah kan ada dua tuh. Yang pertama di dalam surat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Dan yang kedua, tugas yang kedua, wa ansyakum minal ardi wasta'marukum fiha. Dan aku jadikan kamu dari tanah di muka bumi ini dan menjadi pemakmurnya di dalam. Ya, tugas kita adalah memakmurkan bumi. Ya, salah satunya dengan bekerja dengan cara-cara yang baik. Ya, kalau kita menjadi penambang, jadilah penambang yang baik. Kalau kita menjadi penebang kayu, jadilah penebang yang baik. Bagaimana setelah menebang, ya, dilakukan penanaman kembali, bukan meninggalkannya sampai akhirnya menyebabkan banjir dan sebagainya. Ya, perlu ada tanggung jawab bagaimana menjaga lingkungan ini. Nah, itulah tugas-tugas kita ya sebagai khalifatu fil ard. Ya, syukur. Terima kasih atas semua jawabannya yang telah disampaikan oleh Dr. Nurizal. Mudah-mudahan keberkahan buat antum dan Amin, kita amin. semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya rasa kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah pertemuan seri ketiga akan kita lakukan di bulan depan, insya Allah, Ustaz, ya. Ya, nanti habis ini ya, Bulughul Maram ya, Ustaz, Insya ya. Allah. Ya. Ustadz Muntaha. Sebentar, insya Allah 2 minggu lagi. Bismillah ta'ala. Baik, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Terima kasih atas segala perhatiannya yang hadir baik di Rumah Hamka Malaysia ataupun secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi yang bertanya manajemen keuangan, perasaan jadi manajemen kekayaan. Salah baca judul. Kasih Bapak Ibu yang online, saya izin tutup.